Benar sekali. Malam itu aku melihat dengan sangat jelas dari kejauhan. Ada sosok tinggi besar dengan seluruh badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam siun. Hi. Oke. Ketemu lagi sama gua Yudi di channel Judik Misteri. Oke, apa kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kali ini Judik Misteri balik lagi nih dengan cerita yang menyeramkan dan yang seru juga, dimana kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang gue ceritain ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Menginjak Sesajen di Pulau Dewata Bali. Oke, kisah ini berdasarkan kisah nyata dari seseorang ya, yang tidak ingin disebutkan namanya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran ya dari kisah ini. Oke. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and komen ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita dan gue makin semangat untuk membuat video yang menyeramkan, yang lebih seru lagi. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Judik Misteri dimulai. Perkenalkan, namaku Arya dan istriku Luna. Kami adalah sepasang suami istri yang bisa dikatakan masih baru saja berkeluarga. Liburan waktu itu adalah liburan yang memang sudah sangat lama kami nantikan. Sebuah liburan yang sengaja kami lakukan untuk sejenak keluar dari sibuknya pekerjaan. Dan singkat cerita, setelah hari yang kami sepakati telah tiba, akhirnya kami pun memulai liburan. Kami menuju Pulau Dewata dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun jarak dari kotaku ke Pulau Bali sangatlah jauh, hal itu menjadi tidak terasa ketika istriku menemaniku dengan sesekali mengajakku bercanda. Agar aku tidak bosan mengemudikan kendaraanku yang saat itu tetap melaju. Dan setelah hampir 2 hari perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pulau yang memang sangat terkenal dengan wisatanya ini. Dan lagi-lagi, benar kata orang-orang, selain menyajikan pemandangan dan wisata yang sangat memanjakan mata, di sini juga sangat kental dengan budaya dan segala macamnya. Hal itu terlihat dari sangat banyaknya kutemui warga lokal yang dengan anggun mengenakan pakaian adatnya, lengkap dengan atributnya. Mulai dari jarik, khasnya, serta ikat kepala yang membuat siapapun yang melihatnya pasti akan semakin betah tinggal di sini. Waktu itu, sesampainya aku di pulau tersebut, aku memang langsung mencari penginapan dan segera beristirahat. Karena selain badan sudah sangat letih, aku memang berniat untuk memulai liburanku bersama istriku di keesokan harinya. Keesokan harinya, tentu saja, aku langsung memulai liburanku dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang memang sangat banyak di pulau ini. Bahkan, semua kebahagiaanku saat itu rasanya sudah tidak bisa kugambarkan lagi. Semuanya kunikmati dengan penuh sukacita. Ditambah dengan adanya istriku yang saat itu selalu setia menemani. Namun nyatanya, kebahagiaanku di pulau tersebut tidaklah berlangsung lama. Di hari ke-6, aku berada di pulau tersebut. Waktu itu aku mengunjungi salah satu destinasi wisata yang mengharuskanku lebih berhati-hati dan lebih sopan ketika memasuki kawasan wisata tersebut. Hal itu dikuatkan ketika aku memasuki tempat tersebut. Aku dan istriku langsung diarahkan oleh pemandu wisata untuk mengenakan pakaian yang sopan. Tidak lupa memakai atribut yang memang sudah disediakan, mulai dari ikat kepala, selendang, hingga jarik.
saat itu harus benar-benar aku kenakan. Karena ternyata tempat yang kukunjungi tersebut menurut bapak-bapak pemandu wisata adalah tempat yang sangat suci. Tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga sempat melihat adanya beberapa warga sekitar yang juga tengah melakukan kegiatan spiritual. Dan setelah aku melakukan semua arahan dari pemandu wisata tersebut, akhirnya aku pun masuk dan menikmati wisata serta pemandangan alam yang saat itu disajikan. Memang sangatlah menakjubkan. Di tempat tersebut, aku melihat banyak sekali bangunan yang sepertinya memang digunakan sebagai kegiatan spiritual. Tapi yang membuat tempat ini istimewa adalah tempat ini berada tepat di pinggir pantai dengan pemandangan laut yang sangat indah. Bahkan di tempat ini aku juga menyaksikan berbagai pertunjukan seni yang memang menjadi ciri khas dari Pulau Bali ini sendiri. Dan setelah puas bersuah foto ria, akhirnya aku pun kembali ke hotel untuk segera beristirahat. Karena keesokan harinya aku memang berencana untuk kembali pulang. Karena pekerjaanku yang sudah sedari lama menunggu datang. Namun, ketika sampai di hotel tempatku beristirahat, saat itulah aku pertama kali melihat ada yang aneh dengan istriku. Malam itu, aku melihat wajah istriku tiba-tiba berubah menjadi pucat, seperti orang yang sedang sakit. "Kamu kenapa? Kok pucat banget?" Ucapku kaget sambil membelai pelan perlahan pipinya. "Gak tahu aku. Badanku tiba-tiba lemas setelah dari tadi," ucap istriku sambil mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Dan singkat cerita, kami pun akhirnya beristirahat. Keesokan harinya, aku pun memutuskan untuk segera kembali pulang, mengingat keadaan istriku yang saat itu memang terlihat kurang enak badan. Selama perjalanan pulang, pikiranku sudah tidak karuan. Karena istriku yang sebelumnya ceria, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Dan puncaknya, semua keanehan tersebut bermula sejak kami baru saja meninggalkan Pulau Bali dan baru menginjak di Pulau Jawa. Malam itu, aku memang sempat mendengar istriku yang tiba-tiba mengeluh sakit di bagian kepalanya. "Kepalaku kok tiba-tiba pusing ya?" ucapnya. "Mungkin mabuk laut, Yang. Kan kita baru saja turun dari kapal feri," ucapku sambil terus melanjutkan perjalananku. Dan setelah beberapa jam aku berjalan dan kelelahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk bermalam di salah satu penginapan yang ada di pinggir pantai, di daerah Situbondo, Jawa Timur. Sesampainya di penginapan, saat itu pertama kalinya aku melihat keanehan yang ada di dalam tubuh istriku. Malam itu, ketika aku melihat istriku ganti baju, aku melihat seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar yang entah dari mana datangnya. Melihat hal itu, tentu saja, aku seketika terkejut dan segera mendekatinya untuk memastikan jika apa yang saat itu aku lihat tidaklah berbahaya. "Loh, seluruh tubuhmu kok lebam-lebam gini? Kamu kenapa?" ucapku kaget. "Gak tahu, Yang. Gak apa-apa kok. Gak sakit juga," jawabnya pelan sambil terus berjalan ke arah ranjang. Dan akhirnya dia pun beristirahat. "Kok aneh ya? Wajah istriku kok kelihatan semakin pucat," pikirku. Namun karena istriku menganggap hal itu tidaklah berbahaya, akhirnya aku pun mencoba terus berpikiran positif dan duduk di teras kamar sambil mulai menyalakan sebuah batang rokok. Dan belum lama aku duduk dan memandangi air laut yang saat itu sedang pasang-pasangnya. Malam itu tiba-tiba aku melihat ada seorang nenek-nenek yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba melintas di depanku sambil menatapku sayu. Melihat nenek tersebut menatapku, aku pun membalas tatapannya dengan senyuman, layaknya memberi hormat kepada orang tua. Namun anehnya, nenek tersebut tiba-tiba berhenti tepat di depan kamarku sambil terus memperhatikanku. Seolah beliau melihat ada yang salah di dalam diriku. Melihat hal itu, aku pun yang sebelumnya duduk tenang,
Waktu itu tentu saja langsung berdiri dan menghampiri nenek-nenek tersebut seraya memberi hormat. "Malam, Nek, mau kemana?" Ucapku mendekatinya sambil sedikit menundukkan kepala agar lebih terlihat sopan. Namun sayangnya nenek-nenek tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaanku dan mengalihkan pandangannya ke arah istriku yang saat itu masih tertidur di dalam kamar. Malam itu aku memang sengaja tidak menutup gorden kamarku. Hal itulah yang akhirnya membuat siapapun yang kebetulan sedang berada di depan kamarku pasti juga bisa melihat ke arah dalam kamarku. Semua itu memang sengaja kulakukan agar aku bisa terus mengawasi istriku, meskipun aku tidak sedang berada di dalam kamar. Tapi malam itu melihat tatapan nenek tersebut yang terlihat sangatlah aneh. Tentu saja, membuat aku seketika kebingungan dengan apa yang sebenarnya nenek tersebut lihat. "Nenek lihat apa?" Itu istri saya, Nek, lagi istirahat," tanyaku sopan. Malam itu aku masih ingat dengan sangat jelas, mulai dari wajah hingga pakaian yang dikenakan oleh nenek-nenek tersebut sangatlah khas, layaknya nenek-nenek Jawa kuno. Rambutnya yang diikat rapi dengan baju berwarna kuning, yang sudah sedikit pudar, membuatku waktu itu berpikir jika si nenek-nenek tersebut adalah penduduk asli di sini. Dan belum selesai aku memperhatikan nenek tersebut, tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata Jawa halus, yang aku pun kesulitan untuk memahaminya. Namun beberapa kata yang masih kuingat hingga saat ini adalah ambau rekso, ngelama, diidek-idek, digondol, mati, melok moleh. Kata-kata tersebut terselip di antara ucapan panjang yang aku pun tidak paham maksud dan artinya. Hal itu bisa dibilang wajar karena aku memang bukan berasal dari Jawa Timur. Karena aku tidak mengerti ucapan beliau, malam itu aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum dengan tanganku yang merogoh kantong celanaku untuk mengambil sedikit uang dan ingin berbagi rezeki. Namun anehnya ketika aku hendak memberikan uang kepada nenek tersebut, tiba-tiba nenek tersebut melanjutkan langkahnya dengan tidak menghiraukanku sama sekali. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika nenek tersebut berjalan meninggalkanku, aku seketika mencium aroma wangi yang sangat luar biasa. Aku pun tidak tahu asalnya. Dan setelah kepergian nenek tersebut, aku pun memilih untuk tidak terlalu menghiraukannya dan memilih untuk berjalan sedikit ke arah laut yang saat itu memang tepat berada di depan kamarku. Dan singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan laut, akhirnya aku pun berniat kembali masuk ke dalam untuk segera mengistirahatkan badanku. Namun sayangnya, ketika aku membalikan badanku dan melihat ke arah kamarku, malam itu aku sangat terkejut. Jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, waktu itu seketika berubah menjadi berdetak kencang, disertai dengan tubuhku yang gemetar tidak karuan. Benar sekali, malam itu aku melihat dengan sangat jelas dari kejauhan, ada sosok tinggi besar dengan seluruh badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Sosok tersebut berdiri tepat di belakang istriku beristirahat. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berlari menuju kamarku yang saat itu memang berada sedikit jauh dariku. Masih sangat jelas di kepalaku ketika aku semakin dekat dengan kamarku. Malam itu aku benar-benar semakin bisa melihat sosok tersebut dengan sangat jelas. Wajahnya, bulu-bulunya, posturnya, dan segala macamnya saat itu benar-benar terlihat sangat menakutkan. Namun anehnya ketika aku sampai di depan kamarku dan membuka pintunya, sosok tersebut tidak tiba-tiba menghilang begitu saja. Awalnya aku memang sempat mengira jika itu adalah halusinasiku. Namun setelah aku melihat adanya bekas sisa seperti air liur yang tercecer di lantai, aku pun sangat yakin jika apa yang kulihat barusan bukanlah halusinasiku. Dan memang benar ada sesuatu yang sudah menghampiri istriku. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika mengunci pintu kamarku dan tidur memeluk istriku. Namun sayangnya belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku dikejutkan dengan adanya suara berisik yang berasal dari dalam kamarku.
Suara tersebut sangatlah mengganggu, hingga akhirnya aku terbangun dari tidurku. Ketika aku bangun, aku sangat terkejut bukan main. Karena saat itu aku melihat istriku duduk diam, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Mengetahui hal itu, tentu saja aku langsung kaget dan segera memegang tubuh istriku sambil berusaha menyadarkannya. "Yang, bangun Yang," teriakku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dan tidak lama kemudian, akhirnya istriku pun bangun dan dengan keadaan yang kaget dan terlihat kebingungan. "Aduh Yang, kepalaku sakit," ucap istriku. "Kamu kenapa Yang?" "Ya Allah," ucapku cemas. "Aku sepertinya mimpi buruk," jawab istriku. "Ya udah yuk tidur lagi, jangan lupa berdoa sebelum tidur," ajakku. Malam itu setelah keadaan sudah kembali tenang, akhirnya kami berdua pun kembali tidur karena waktu masih menunjukkan pukul 2 pagi. Karena firasatku yang saat itu menjadi tidak karuan, akhirnya aku pun tidak bisa tidur dengan tenang. Malam itu aku tetap membuka mataku, namun dengan mematikan lampu kamarku agar istriku bisa tidur dengan nyenyak. Dan tidak lama setelah itu, di tengah-tengah gelapnya ruangan kamar yang disertai suara ombak laut yang terdengar semakin besar, aku tiba-tiba melihat ada orang yang sepertinya sedang merabiri di depan kamarku. Meskipun saat itu aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun aku bisa memastikan jika sosok tersebut adalah perempuan yang ukuran tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang pada umumnya. Hal itu terlihat dari bayangan tubuhnya yang terlihat lebih tinggi dari biasanya, ditambah rambutnya yang juga terlihat memanjang ke belakang. Melihat hal itu, tentu saja ketika tubuhku gemetar tidak karuan dengan keringat yang kembali bercucuran. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika aku melihat sosok tersebut tiba-tiba nampak berhenti tepat di depan kamarku dan kepalanya seperti menoleh ke arah kamarku. Melihat hal itu, aku pun seketika memeluk istriku sambil tubuhku yang tidak henti-hentinya gemetar ketakutan. Dan anehnya, ketika aku memeluk istriku, aku merasakan tubuh istriku saat itu sangatlah dingin, seperti es. Merasakan hal itu, tentu saja aku kembali terkejut dan membangunkan istriku dengan perasaan yang sudah campur aduk, tidak karuan. Yang, bangun!" teriakku sambil menggoyang-goyangkan tubuh istriku. Karena istriku tak kunjung bangun, ditambah bayangan perempuan tersebut kini sudah memegangi jendela sambil terlihat mengintip ke dalam kamarku. Aku pun memutuskan untuk segera berdiri dan menuju ke arah dinding untuk menyalakan lampu agar ruangan di dalam kamar ini menjadi terang. Namun anehnya, ketika lampu kamar sudah menyala, waktu itu aku tidak lagi melihat sosok bayangan hitam yang sebelumnya memang terlihat berdiri di depan kamar ini. "Loh kok nggak ada?" pikirku dalam hati. "Lihat siapa Mas?" ucap istriku yang saat itu tiba-tiba sudah duduk sambil menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Hingga kini pun aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Malam itu aku seolah-olah tidak mengenali istriku. Senyumannya yang saat itu diarahkan kepadaku benar-benar sangat aneh dan menyeramkan. "Loh, kok kamu tiba-tiba bangun? Kamu nggak apa-apa?" tanyaku sambil duduk tepat di samping istriku. "Kamu lihat apa? Kamu cari siapa?" "Aku di sini," ucapnya dengan nada suara yang sedikit lebih besar. Dan tanpa menjawab perkataan istriku, aku pun langsung bergegas mengemasi barang-barangku dan berniat segera meninggalkan penginapan tersebut. Karena aku berpikir jika ada yang salah dengan semua ini. "Aku check out, seperti ada yang mengikuti kita," ucapku sambil bergegas mengemasi barang-barangku satu persatu. Namun anehnya, waktu itu istriku hanya diam sambil melotot menatapi semua aktivitasku. Dan setelah semua barang-barangku sudah kutata rapi, aku pun bergegas keluar kamarku sambil menarik istriku yang saat itu memang masih membisu. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun terus melangkahkan kakiku untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan setelah
aku selesai mengembalikan kunci kamar. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang sudah sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan pulang, aku sama sekali tidak melihat istriku mengeluarkan sedikit pun omongan. Dia yang sebelumnya sangat ceria dan humoris, waktu itu berubah dengan hanya diam, tidak mau makan sedikit pun. Dan singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang panjang seharian, aku memutuskan untuk transit di Yogyakarta karena badanku yang saat itu sudah tidak kuat lagi mengemudi dan harus kembali beristirahat. Dan setelah menemukan penginapan yang kurasa cocok dengan kantongku, akhirnya aku pun menginap di salah satu hotel yang memang tidak jauh dari Malioboro. Namun anehnya, ketika aku di dalam hotel, aku lagi-lagi melihat istriku yang bersikap semakin aneh saja. Dia beberapa kali terlihat seolah sedang mengobrol dengan seseorang, dan tidak jarang pula dia terlihat tertawa-tawa sendiri seolah melihat ada yang lucu. Dan ketika aku menegurnya, lagi-lagi dia hanya menatapku dengan tatapan yang sangat aneh, seolah dia tidak mau diganggu. Karena aku mulai khawatir dengan semua perilakunya, akhirnya aku pun mencari informasi tentang orang pintar yang ada di sekitar Jogja. Karena aku menduga jika saat itu istriku sudah diikuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan setelah mendapatkan informasi dari petugas hotel, aku pun akhirnya diantar ke daerah Bantul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menimpa istriku. Singkat cerita, sesampainya di daerah orang pintar tersebut, istriku pun langsung ditangani dan diobati. Waktu itu aku benar-benar sudah tidak lagi melihat istriku sebagai orang yang normal. Dia sudah bertingkah aneh, sesekali menari-nari tarian khas Pulau Bali. Dan setelah melakukan prosesi penyembuhan yang sangat panjang, akhirnya istriku pun berangsur-angsur membaik. Menurut orang pintar tersebut, istriku tidak sengaja meludahi dan menginjak sesajen yang ada di tempat yang kami kunjungi ketika di Pulau Bali. Hal itulah yang akhirnya membuat dia menjadi tidak waras dan diikuti sampai di sini. Untuk mengobatinya, aku diharuskan kembali ke Pulau Bali demi menuntaskan prosesi penyembuhannya. Karena tidak ada pilihan lain, aku pun akhirnya menyewa supir untuk mengantarku kembali ke pulau tersebut. Di sana istriku kembali diobati, dan setelah beberapa hari, akhirnya aku pun diperbolehkan untuk pulang, karena istriku yang sudah dianggap sembuh dari gangguannya. Akhir cerita, kini istriku sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Tapi sayangnya, sekarang dia bisa dikatakan berubah menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Namun aku terus berusaha menuntunnya agar dia selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta, agar dia bisa kembali ceria seperti sedia kala. Terima kasih teman-teman, semoga pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, agar kita bisa lebih berhati-hati dimanapun kita berada. Oke guys, gimana ceritanya? Serem kan? Serem banget apa ya? Mudah-mudahan nih kalian dapat mengambil pelajaran ya dari kisah ini. Gua pribadi sih di sini dapat mengambil pelajaran ya bahwa dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menjunjung tinggi adat istiadat atau peraturan-peraturan yang ada di suatu daerah ya. Atau dalam istilahnya itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Oke. Gua ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Biar channel ini makin bermanfaat bagi kita dan gua makin semangat untuk membuat video ini dan membuat kejadian-kejadian yang memang di luar nalar ya, yang bisa membuat kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Oke. Salam dari gua Yudi Mulyadi dan sampai ketemu di cerita mistis lainnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misteri berakhir.